Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, hari ini agak beda. Saya mau membahas guru gembul. Ya, ada orang yang pro dengan beliau, ada yang kontra. Tentu perbedaan pendapat, perbedaan prinsip menjadi hal yang mendasari persoalan tersebut. Dan saya ingin juga mengingatkan kepada sahabat semua, ya, tempo hari kita pernah juga diskusi langsung Pak Guru Gembul, karena nama aslinya katanya nggak mau disebut. Pak Guru Gembul sempat datang ke tempat ini karena kita berada di kota yang sama. Kita diskusi tentang banyak hal dan lumayan seru. Banyak perbedaan pendapat, tapi tentu ini juga hal yang harus kita maklumi bersama. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang kemarahan guru gembul. Jadi saya akan mencoba untuk meredam kemarahannya guru gembul terhadap salah satu subscribernya kayaknya, atau paling tidak komentatornya yang memicu kemarahan seorang guru gembul ketika disebutkan dianggap bahwa guru gembul ini pro Anies atau kadrun. Jadi saya akan coba redam dengan sudut pandang saya tentunya, walaupun apa yang menjadi pemikiran saya dan pemikiran guru gembul banyak sekali perbedaannya. Oke, kita langsung masuk saja pada videonya ya. Oke, kita lihat. Ini video dari guru gembul di sekitar 4 hari yang lalu, episode 542. Wah, banyak banget ya. Judulnya, kenapa kelompok ANU suka pecah belah NKRI? Pak Guru harus ini dong, to the point saja. ANU itu yang mana? Kalau yang nganu-nganu itu kan beda sama yang ANU. Kan bingung ya kalau begitu. Jadi tunjuk saja Pak Guru Gembul ya. Nah, jadi sudahlah, kita tonton beritanya ya. Kita tonton videonya, kemudian kita coba bahas. Kemarin. Jadi video ini tuh dipicu gara-gara kemarin di kolom komentar ada sesuatu yang benar-benar bikin saya tuh marah gitu. Jadi ceritanya begini, saya tuh kan kemarin tuh jualan buku dari. Nah, jadi barusan sudah disebutkan, saya marah. Pak Guru Gembul, la tahzan, jangan marah. Kalau marah itu tidak sulit untuk kita nanti menunjukkan kebenarannya ya. Tapi dia juga marahnya nggak terlalu gimana ya, kayak santai-santai aja. Dari teman saya pikir buku itu bagus, buku itu recommended ya, walaupun bahasanya untuk banyak orang itu mungkin agak susah dipahami, tetapi buku itu bagus, saya rekomendasikan. Nah, tetapi di buku itu kemudian ada sebuah testimoni dari Anies Baswedan bahwa buku ini begini dan begitu dan begini dan begitu. Nah, itu kemudian di kolom komentar ada yang muncul, oh ternyata kadrun, atau ada yang muncul, oh Anies Baswedan tadinya saya mau beli tapi gara-gara ada Anies Baswedan saya nggak mau beli dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir itu adalah orang, saya mohon maaf, tapi dalam hal ini saya harus arahkan sebuah penjelasan bahwa orang itu adalah orang-orang yang sangat bodoh. Karena apa? Karena mereka adalah pion-pion politik yang saya sebut sebelum intro tadi itu. Pion-pion politik itu adalah bahwa mereka sama sekali tidak dibayar, mereka sama sekali tidak diberikan kompensasi apapun, tetapi mereka melakukan apapun demi agenda-agenda politik dari orang yang bahkan mereka tidak kenali. Dia bahkan rela agar mentalitasnya itu rusak, kemudian hubungan dengan temannya rusak, hubungan dengan tetangganya rusak, hubungan dengan keluarganya rusak, karena kemudian saling hujat satu sama lain gara-gara pilihan politik yang berbeda. Kan begini Baraya, sering kali saya sebutkan begini, dan ini harus saya sebutkan berulang kali, bahwa di negara demokrasi itu tidak pernah ada demokrasi yang sesungguhnya bisa dijalankan. Yang terjadi kalau misalkan ada pemilu adalah kita tidak pernah memilih satu calon tertentu untuk menjadi pemimpin, tidak pernah. Yang pernah terjadi itu adalah bahwa pemimpin-pemimpin besar atau orang-orang bermodal besar itu merekayasa kita, merekayasa publik, merekayasa rakyat agar memilih calon yang mereka sodorkan. Kan begitu rumusnya. Ya, sampai sini dulu ya. Luar biasa ya. Jadi Guru Gembul menceritakan pengalamannya, respon emosinya, kemarahannya saat ada orang yang mau beli buku yang sedang beliau jual, tapi kemudian di buku itu ada kata pengantar dari Anies Baswedan, kemudian yang beli
bilang nggak jadi karena ada Anies Baswedan. Ternyata guru gembul ini kadrun dan segala macam. Nah, guru gembul marah dan menunjuk orang-orang yang seperti itu adalah pion-pion politik, orang-orang yang bodoh katanya ya. Dan saya kira ada hal yang bisa saya sepakati, ada hal yang tidak bisa saya sepakati. Yang bisa saya sepakati tentu terkait dengan fanatisme buta, apalagi ya, ketika ada orang tidak mau beli karena di situ ada kata pengantar dari orang yang tidak disukai. Padahal bukunya bukan berbicara tentang Anies Baswedan, tapi karena Anies Baswedan yang memberikan kata pengantar, maka orang nggak jadi beli. Itu kan sebetulnya iya pilihan juga, terserah gitu ya. Tapi yang dimaksud oleh guru gembul, dia mencoba untuk memetakan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah pion-pion politik, orang bodoh gitu, orang yang dikendalikan oleh sebuah rekayasa dari tokoh yang sebetulnya tokoh itu pun nggak dikenal, nggak pernah ketemu, dan seterusnya. Nah, saya setuju di fanatismenya. Jangan kita menjadi fanatik terhadap siapapun. Bahkan saya dan teman-teman relawan Anies Baswedan, terutama di Komandan, ya, nama relawan kami kan Komandan ya, Komando Menangkan Anies Baswedan. Meskipun namanya memenangkan Anies Baswedan, tapi jatuhnya pilihan kami kepada Anies Baswedan bukan karena sosok individunya tok semata gitu. Tapi bagaimana kepribadian yang ditunjukkannya, bagaimana prestasi yang sudah dimunculkannya, bagaimana testimoni yang sudah merasakan kebijakan-kebijakan dari Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian apakah Saiful Jaman tidak pernah mengkritik Anies Baswedan? Wow, pernah, lebih dari satu kali. Persoalan taman kita pernah kritisi, persoalan relawan pernah kita kritisi. Tapi itu tidak lantas menjadikan kami mundur dari dukungan kepada Anies, tidak gitu. Itu adalah sebuah dinamika yang terjadi, bahkan kritik kita sampaikan secara terbuka. Jadi bukan hanya Pak Anies yang mendengar, tapi siapapun yang menonton YouTube saya juga mendengar kritikan saya. Nah, artinya dalam pandangan seorang guru gembul, bahwa orang-orang yang terjebak dalam pion politik itu mestinya harus didefinisikan dengan lebih detail ya. Bukan kemudian mengeneralisir bahwa siapapun yang mendukung Ganjar Pranowo itu adalah orang-orang yang fanatik buta. Siapapun yang mendukung Anies Baswedan itu adalah fanatik buta. Nggak bisa begitu. Harus ada pemilahan, ada perbedaan. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Kita kan tidak pernah mengenal Jokowi, kita tidak pernah mengenal Anies Baswedan, kita tidak mengenal Ganjar Pranowo dan sebagainya. Kita hanya mengenal mereka setelah diperkenalkan oleh partai politik yang hanya menggaungkan kebaikan-kebaikan dari mereka saja. Kan begitu. Jadi bukan kita yang memilih mereka, tetapi mereka yang merekayasa kita agar memilih calon-calon yang mereka rekomendasikan atau Nah, ini juga luar biasa ya bahasanya. Kalau menurut saya sih agak tendensius ya, karena disebutkan dengan bahasa rekayasa, dia merekayasa pikiran kita, bahkan sampai kalimatnya kan tadi ada kalimat bodoh yang mau direkayasa oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Saya kira banyak dari pendukung Anies Baswedan yang tidak mengedepankan fanatisme buta, yang justru jelas-jelas didasarkan pada pertimbangan. Kalau juga disebutkan kemudian kok bisa-bisanya mau-maunya nggak dibayar, loh emang semuanya bentuknya harus transaksional. Kami memilih Anies Baswedan karena masa depan Indonesia, bukan karena apa yang saya dapatkan hari ini. Gini. Okay. Calon yang mereka ajukan. Kan begitu. Makanya di setiap pemilu, partai-partai politik itu mengatakan dengan semangat bahwa di Jawa Barat kami targetkan perolehan suara adalah begini-begini, di Jawa Timur kami targetkan perolehan suara adalah begini dan begini, di Sumatera kami akan dan sebagainya. Itu artinya apa? Sebenarnya kita ini adalah objek dan suara kita sebenarnya hanya digunakan untuk menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan mereka. Ya. Kita ini adalah objek yang digunakan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan mereka.
Ini juga saya tidak sepakat. Karena kami merasa kami adalah subjek. Apa bentuk dari subjek itu? Ini adalah bentuk dari partisipasi aktif rakyat di Indonesia. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap masa depan Indonesia. Jadi saya tidak tahu ya bagaimana seorang guru gembul memposisikan dirinya ketika melihat persoalan-persoalan politik atau peta politik yang ada di Indonesia. Apa mungkin saja karena dia yang merasa menjadi objek gitu. Dia yang merasa dipermainkan. Kalau kami tidak. Kami bebas merdeka untuk menentukan pilihan. Kami bebas untuk memberikan kritikan. Kami bebas untuk memberikan saran. Dan itu adalah bentuk partisipasi kita. Bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Kan begitu. Dan siapakah yang sesungguhnya berkuasa? Apakah calon-calon itu ketika menjadi pemimpin mereka lah yang sesungguhnya memimpin? Tidak juga. Karena mereka itu sebenarnya harus bayar kompensasi kepada orang-orang yang telah memodali mereka. Kan begitu. Karena demokrasi itu adalah biayanya sangat mahal. Dan calon-calon yang sebelumnya kita pilih itu sebenarnya tidak memiliki cukup modal untuk bisa menggerakkan rakyat untuk memilih dirinya. Tapi ada pihak lain yang kemudian setelah berkuasa, maka pihak-pihak yang dimaksud itu tentu saja akan minta hasilnya. Kan begitu. Nah, karena suara kita sebenarnya adalah alat legitimasi, maka suara kita diambil itu dengan cara merekayasa diri kita, merekayasa psikologi kita, merekayasa apa dan sebagainya. Makanya kita hanya gara-gara kita beda pandangan politik, kemudian kita nuduh saudara kita itu sebagai kadrun, menuduh saudara kita itu sebagai buzzer dan sebagainya. Kita itu baik-baik aja sebenarnya, satu sama lain itu kita baik-baik saja. Tetapi karena penerapan demokrasi kita sebenarnya adalah demokrasi yang bohong-bohongan, yang topeng saja di mana kita itu direkayasa, maka kita kemudian akhirnya memilih satu calon tertentu, kemudian fanatik terhadap calon yang dimaksud itu, kemudian membela mati-matian, menghujat calon yang lain dan sebagainya. Padahal otak kita itu sebenarnya direkayasa. Nah, jadi siapakah orang yang paling bodoh itu? Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang direkayasa, kemudian dia mau direkayasa seperti itu, kemudian kacau, kemudian menghujat teman-temannya hanya gara-gara perbedaan pendapat. Jadi ketika ada Anies Baswedan, orang ini kadrun karena yang benar itu adalah ini, yang satu lagi ini, berantem semuanya. Jadi akhirnya apa? Diadu domba, ribut. Yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan itu adalah orang-orang yang tidak terlihat, yang nitip kebijakan tadi itu. Ya, oke. Kita lihat ya bagaimana pandangan seorang guru gembul terhadap dukungan. Anggaplah kalau paslon yang ada sekarang kan Anies Baswedan, Ganjar, ya mungkin ada yang lain Puan gitu ya, Erick Thohir dan sebagainya. Itu sebagai orang-orang yang tadi sebagai objek saja yang direkayasa dengan sebuah tendensi ke arah hal yang negatif. Padahal kalau kata rekayasa sendiri itu sebetulnya netral ya, artinya itu juga bisa jadi positif. Itu kan sebuah metode, itu kan sebuah ilmu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga itu layak bisa disebutkan bagus gitu kan. Kalau kita bicara pencitraan, apakah pencitraan itu tidak boleh? Justru boleh. Dan citra itu dengan sendirinya kan muncul. Hanya bedanya, ini kan terkait bahasa juga. Ada citra yang betul-betul tampak seolah dengan dirinya yang sebenarnya, atau ada citra yang sekedar tempelan. Ini yang dimaknai dengan pencitraan yang kemarin sering kita dengar. Orangnya kebijakannya tidak mengedepankan kepentingan rakyat, dilabeli merakyat, kan gitu. Orangnya tidak paham persoalan makroekonomi, kemudian dicitrakan dia bicara tentang hal-hal yang sifatnya makroekonomi gitu, padahal dia nggak ngerti. Itu disebut dengan citra yang palsu gitu. Nah, bukan citra yang sebenarnya. Persoalan pencitraan sendiri saya kira hal yang memang layak dimunculkan, tapi harus sesuai dengan pribadinya. Gitu ya. Oke. Sedangkan yang paling dirugikan siapa? Yang paling dirugikan itu adalah orang-orang yang paling bawah itu. Udah mentalnya dirusak, kepentingannya dirusak, mereka gak dibayar. Dan yang saya heran dan yang luar biasanya itu adalah saya bayangkan tentang berapa besar cuan yang didapatkan dari orang-orang yang ada di atas tadi itu. Berapa besar keuntungan yang mereka dapatkan. Karena apa? Karena ketika kemarin
Kemarin itu kan berarti tahun 2023 ya. Ketika kemarin saya posting buku dan kemudian Anies Baswedannya dihujat di situ sebagai kadrun dan sebagainya, artinya politik yang terjadi di tahun 2019 itu sampai sekarang masih membekas 4 tahun pengaruhnya. Jadi 4 tahun itu belum lengser, 4 tahun itu belum sirna gitu. Bahkan ketika pimpinan-pimpinannya sudah bersatu di pemerintahan, ternyata orang-orang bawahnya itu pasti masih terjebak pada ini kadun, ini cebong, ini buzzer, ini kampret, ini apa dan sebagainya, masih terjebak pada yang seperti itu. Berarti rekayasa mereka itu kuat, dan rekayasa itu bahkan nyaris tidak mengeluarkan biaya apapun. Karena orang yang saling bermusuhan, kita anak-anak bangsa yang saling bermusuhan, yang diadu domba, itu sama sekali nggak dibayar. Kita yang bayar mereka. Pas kampanye kita langsung ikutan ke teman-teman, udah milih ini aja gitu ya. Padahal kita nggak dibayar, kita beli kaosnya, kita datang ke kampanyenya dan sebagainya. Kan kalau misalkan orang-orang kampung, misalkan pilih presiden ini nanti dikasih 20.000 gitu kan, itu orang-orang kampung itu bodoh dalam tanda kutip. Karena apa? Karena rela menjual suaranya. Tapi setidaknya mereka lebih pintar sedikit karena mereka dibayar. Nah, kita ini orang-orang yang tadi itu gak dibayar, tapi mereka fanatik luar biasa pada orang-orang yang telah merekayasanya. Ya, fanatik luar biasa ya, fanatisme buta yang memang tidak boleh. Tapi kalau kita mendukung secara maksimal dengan apa yang kita miliki sebagai sebuah pilihan kita, ijtihad kita terhadap bangsa Indonesia yang jauh lebih baik, yang menjadi baldatun thayyibatun warubun ghafur, saya kira justru tidak ada masalah Pak Guru. Itu bagus-bagus saja. Itu namanya partisipasi publik. Itu namanya urun tangan, urun rembu, memilih kan. Kalau ya saya juga tidak akan memaksakan kepada orang-orang seperti Guru Gembul yang memilih untuk berada di posisi yang tidak kemana-mana gitu kan. Kalau itu juga katanya sebuah pilihan ya, memilih untuk tidak memilih ya, tapi faktanya memang bukan pilihan ya. Pilihan itu ya 2, 3 atau 4, bukan memilih untuk tidak memilih. Nah, saya kira ada konsep yang keliru dari seorang Guru Gembul ketika melihat bagaimana partisipasi publik hari ini. Sebetulnya sama saja ya, buat pendukung Anies Baswedan, buat pendukung Ganjar, buat pendukung Erick Thohir dan yang lain-lain. Saya turut dalam konteks ini, saya juga turut membela para pendukung Ganjar dan yang lain-lain. Karena itu adalah partisipasi publik. Itu kehendak dari dirinya. Kecuali mobilisasi massa. Mendatangkan orang-orang, per orangnya dibayar 200.000, 100.000, dikasih kaos, dikasih sembako gitu kan, dikasih kalender, kemudian disuruh milih. Nah, itu yang tidak bagus, itu yang dijadikan objek. Jadi nggak tahu saya nih, apakah Guru Gembul melihat fenomena yang terjadi di para pendukungnya Ganjar kemudian digeneralisir ke pendukungnya Anies? Mungkin saja begitu. Karena kalau Guru Gembul tahu apa yang terjadi pada komunitas kami di relawan Anies Baswedan, itu berbeda sama sekali gitu. Mereka saling berdiskusi, bahkan diskusinya seringkali alot gitu. Yang sampai akhirnya memutuskan sebuah kesepakatan, itu yang didorong dan seterusnya. Hidup gitu. Kami sebagai subjek semuanya, bukan menjadi objek ya. Padahal setelah orang-orang yang naik di situ itu, ya korupsinya tetap ada, sistemnya tetap jeblok, apa-apanya tetap buruk gitu kan. Jadi keuntungan buat orang itu yang dimaksud itu apa? Ya gak ada sama sekali. Makanya saya bilang ini adalah pion-pion politik yang paling bodoh di antara semuanya. Video ini saya buat karena saya tuh kesal gitu, karena kemarin itu ternyata subscriber saya ada yang masih pola pikirnya tuh seperti itu gitu. Kalau pola pikir dari subscriber fanatiknya Cokro TV ya gak apa-apa. Emang mereka mah gitu semua gitu. Ya mungkin ada afiliasi politik dengan ini tertentu, atau mereka itu adalah underbow dari kepentingan politik tertentu, ya mungkin kita semua sudah bisa menduga itu. Tapi ini di mana saya itu mencoba mengajak Baraya untuk bernalar secara lebih rasional, kemudian berlogika dalam segala hal dan sebagainya, ternyata masih ada orang-orang yang seperti itu gitu. Di channel ini nongkrongin Guru Gembul, ada pesawat lewat, udah tuh ya kan jadi kesel, udah kan jadi kesel. Monzo.com. Ada iklan dulu ya. Yeah, you know what? I'm not going to say again because I never were. Kita tunggu ya. Oke, lanjut. Maaf ya, dan agar video ini tidak berisi kemarahan terus-terusan, maka saya akan mengajak Baraya kepada sesuatu yang lebih akademis. Ini untuk kedewasaan berpolitik kita gitu ya. Jadi begini Baraya, kalau misalkan Baraya mau masuk ke dunia sosiologi, maka di awal-awal bab Baraya akan diperkenalkan dengan hal-hal yang sederhana. Misalkan konsep status dan peran.
Apa yang dimaksud dengan status dan apa yang dimaksud dengan peran? Yang dimaksud dengan status itu adalah pemberian dari pihak lain atau kedudukan yang dianugerahkan pihak lain, masyarakat, kepada satu individu tertentu karena individu yang dimaksud itu memiliki karakteristik yang khas, karakteristik tertentu, begitu. Sedangkan yang dimaksud dengan peran itu adalah bahwa apa yang diinginkan masyarakat terhadap seseorang yang menyandang status tertentu, begitu. Jadi misalkan Pak Jokowi itu statusnya adalah seorang presiden, pemimpin negara Indonesia. Maka perannya itu adalah dia harus mengambil keputusan yang baik terkait penyelenggaraan negara, begitu. Atau misalkan saya, statusnya itu adalah guru. Maka saya peran saya, masyarakat menginginkan agar saya berperan untuk memberikan edukasi yang inspiratif terhadap murid-murid saya. Begitu. Jadi ada status dan ada peran. Nah, tetapi masalahnya setiap individu, setiap orang itu tentu saja memiliki status yang sangat banyak. Dan karena itu dia harus memerankan banyak sekali peran. Misalkan status saya bukan hanya seorang guru, tetapi status saya adalah hamba dari Tuhan saya, status saya itu adalah suami dari istri saya, status saya adalah pengajar bagi orang-orang yang mau belajar, status saya adalah seorang influencer, status saya adalah banyak sekali. Saya punya status yang tidak terbatas dan karena itu saya memiliki banyak sekali peran. Nah, dalam konteks ini maka seseorang itu boleh dikritik, boleh dipuji pada bagian perannya, tetapi harus sesuai dengan statusnya. Begitu. Jadi ini masalah saya itu di sini. Jadi Anies Baswedan kemarin itu dihujat gara-gara dia nulis testimoni di sebuah buku akademis. Itu kan nggak sah. Kan status dari Anies Baswedan itu bukan hanya politisi, bukan hanya pejabat, tetapi dia seorang akademisi. Jadi ketika dia menulis sebagai seorang akademisi, dia hanya boleh dikritik sebagai akademisi dalam kaidah-kaidah ilmiah. Kalau dia berperan sebagai misalkan politisi, maka kita harus mengomentari manuver-manuver politiknya, tetapi tidak ada urusannya dengan masalah-masalah akademisnya. Kan begitu. Jadi setiap orang itu memiliki banyak sekali status dan setiap orang itu banyak sekali memiliki peran, dan karena itu kalau mau menilai seseorang jangan menilai pribadinya tetapi peranannya, dan peranan itu harus disesuaikan dengan statusnya. Bisakah kita misalkan menjelek-jelekan Pak Jokowi sebagai seorang presiden tetapi menjelekannya karena anaknya begini dan begitu? Yang nggak bisa. Karena statusnya sebagai ayah itu harus bisa kita nilai berdasarkan peranannya dia dalam kondisi dia sebagai ayah, bukan sebagai presiden. Demikian pun sebaliknya. Nah, masalah peran dan status ini itu harus diperhatikan. Bahkan kalau misalkan Baraya lihat Rocky Gerung, kan Rocky Gerung itu adalah salah seorang paling fanatik yang terus-terusan mengkritik Pak Jokowi gitu kan. Tetapi beliau tidak pernah mengkritik Pak Jokowi sebagai pribadi. Beliau mengkritik Pak Jokowi itu dalam kebijakan-kebijakan politiknya dan kebijakan-kebijakan bernegaranya. Karena apa? Karena Rocky Gerung menganggap dirinya sebagai rakyat yang harus diayomi oleh pemerintah. Gitu. Nah, jadi dalam konteks itu benar, itu relevan. Yang tidak relevan itu adalah yang tadi itu, ketika Pak Anies dihujat sebagai politisi yang begini karena dia misalkan politik identitas dan sebagainya, karena dia menulis buku ilmiah, kan nggak pas gitu. Tetapi kenapa ada orang yang bisa menghujat seperti itu? Kenapa ada orang yang tidak bernalar ke arah sana? Kenapa? Ya karena orang-orang yang dimaksud itu adalah orang-orang yang dijadikan pion politik, dan mentalitas mereka, intelektualitas mereka semuanya sudah dirampas, dijual, digadaikan oleh politisi-politisi yang di atasnya sampai orang-orang itu benar-benar tidak bersisa. Baraya dulu ingat nggak di negeri yang entah jauh di sana itu ada seorang pejabat yang ini cukup viral pada waktu itu, viral banget gitu, seorang pejabat yang berpidato. Ya, saya komentarin dulu ya, agak panjang juga ceritanya tentang sudut pandang sosiologi dalam memetakan orang. Betul, karena ilmu itu kan bisa disoroti dalam berbagai sudut pandang keilmuan. Ada sosiologi, ada antropologi, dan ada juga psikologi. Nah, ini yang menarik ketika seorang guru gembul membahas tentang status dan peran. Karena kalau kita lihat, pendekatan yang dilakukan oleh guru gembul adalah pendekatan sosiologi. Dalam konteks dia memarahi orang-orang yang mengaitkan Anies dengan buku itu, karena dia menulis itu sebetulnya ada benarnya bahwa kita tidak bisa memberikan judgement terlalu cepat pada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu berhubungan. Tapi, nah ini ada tapinya nih, walaupun tadi ya kalimatnya seperti yang membela Anies, guru gembul ini, tapi saya melihat ada celah yang keliru juga. Nah,
ketika kita mendekatkan persoalan itu melalui sosiologi, maka memang ada sekat-sekat pada pranata atau definisi-definisi sosialnya. Jadi ada status, ada peran gitu kan. Itu hal yang berbeda ketika kita mau mengkritisi orang, maka kita harus lihat dulu dia perannya sebagai apa dulu, apakah sebagai guru, apakah sebagai ini, apakah sebagai ini. Nah, dalam pendekatan psikologi, saya ingin memberikan masukan karena background saya psikologi. Ada atribut yang menempel pada personal itu. Atribut ini akan menempel terus. Apalagi bicara tentang kepemimpinan bangsa, maka orang itu akan menjadi role model, akan menjadi panutan. Jadi siapa? Anies Baswedan akan menjadi panutan. Bagi siapa? Ya tentu bagi pendukungnya. Ganjar Pranowo akan menjadi panutan. Prabowo dan seterusnya sama. Nah, ketika seseorang sudah ditempatkan pada role model yang akan diikuti oleh para pendukungnya, maka atribut itu semuanya menempel. Anies Baswedan sebagai akademisi, Anies Baswedan sebagai seorang ayah dari anak-anaknya yang pintar-pintar misalkan, Anies Baswedan sebagai pembina Karang Taruna di lingkungannya gitu. Anies Baswedan hobinya memelihara ayam, burung dan seterusnya. Itu menempel, tidak bisa dilepaskan. Sama ketika misalkan bicara tentang Ganjar Pranowo yang hobi nonton film porno misalkan. Nah, itu kan nggak bisa dilepaskan. Role model kok begini, apakah itu bisa dijadikan sebagai sebuah role model apa tidak kan? Nah, justru itu ketika kita berbicara tentang peralihan kepemimpinan di 2024 nanti, maka kita harus melihat itu dalam porsi atribusinya. Atributnya apa saja sih? Lengkap tidak sih dia sebagai calon pemimpin 2024? Dia memiliki kapasitas dan kapabilitas tidak sih? Bentuknya dilihat dari rekam jejak, dia memadai atau enggak sih gitu. Kan begitu, nanti dilihat dari recahan-recahannya tadi. Makanya ke depan ini penting sekali ketika kita akan memilih pemimpin, maka pilihlah dari berbagai sudut, termasuk sudut pandang psikologi. Bagaimana profil kepribadiannya? Kan pemimpin itu kan masuk dalam aspek kepribadian. Dia mampu memimpin tidak dalam kondisi Indonesia yang seperti hari ini, yang harus bangkit dengan cara-cara yang ekstrim, dengan cara-cara yang radikal, yang hasilnya harus eksponensial, kan begitu ya. Baik, jadi saya kira intinya apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini tentu ada baiknya kita menangkap pesan makna bahwa janganlah fanatik buta ya. Kita setiap orang baik itu pasti dia punya kesalahan. Setiap orang buruk yang kita pandang buruk itu dia pasti punya kelebihan. Karena itu adalah hal yang manusiawi. Itu yang terjadi pada manusia dimanapun kapanpun. Nah, tapi kembali dalam konteks kepemimpinan yang kita pilih tentu adalah yang terbanyak yang kebaikannya, yang terbanyak manfaatnya, yang terkecil mudaratnya. Prinsipnya begitu ya. Karena akan menjadikan role model bagi rakyatnya. Kemudian catatannya apalagi ya? Ya, peran seorang presiden misalkan nanti akan diikuti oleh rakyatnya. Jadi saya sekali lagi ingin mengingatkan juga kepada Pak Guru Gembul bahwa jangan mengeneralisir para pendukung siapapun ya, pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung yang lain sebagai pion politik yang hanya dijadikan objek ya. Tapi kami adalah juga subjek ya, yang bisa menentukan arah mana yang bisa kita pilih ke depan. Dan terakhir saya kira hal kritik mengkritik itu harus terus dijaga, harus terus dilakukan karena kritik adalah obat yang menyembuhkan bagi siapapun. Bukan hanya dalam konteks kebangsaan, bahkan dalam bentuk hubungan personal seperti ini. Saya kritisi beberapa hal dari Guru Gembul itu juga sebagai sebuah obat bagi Anda agar Anda lebih sehat, lebih kuat, lebih hebat lagi berbicara ke depannya. Kurang lebih begitu ya. Yang pasti ini sebuah diskusi yang menarik, apalagi nanti kita juga bisa langsung bertemu lagi. Saya akan kirimkan linknya ini juga ke Pak Guru Gembul untuk ditanggapi gitu ya. Baik, terima kasih atas diskusi kita di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.